Pak Jokowi seperti burning the bridge terhadap ke partai lama ya gitu. Partai sekarang sebenarnya bukan partai lama ya. Partai pengusungnya yakni Nah, PDIP kenapa dibilang dan begitu? ya itu kan seperti mempertontonkan secara jelas gitu, oh saya sudah tidak sejalan lagi gitu dengan PDIP ini, saya berada di belakang paslon nomor urut 2 gitu seperti itu. Dan itu kan punya, kenapa saya bilang it's a risky move, karena itu bisa ada apa, eh, insentif elektoralnya tentu kita tadi sudah saya jelaskan sedikit, mungkin Pak Jokowi ingin mendorong lagi lebih lagi pendukung-pendukungnya yang Ya, ya, masih ada di kubu ya, 03 ya, gitu ya, loh maksudnya, supaya memaksimalkan bagaimana ya, memastikan ini ya. berlangsung satu putaran. Debat meskipun tidak berpengaruh secara signifikan untuk Elektabilitas. elektabilitas, paling rentang naik turunnya 2-5% gitu Bang. Maksudnya itu pun kalau misalnya ada sesuatu yang eh, signifikan ya dalam debat yang bisa diolah oleh masing-masing paslon. Tapi itu tidak bisa merubah, mendegradasi Pak Prabowo misalnya menjadi posisi 2 gitu, itu hampir tidak mungkin gitu, debat sendiri gitu loh. Jadi Ya, secara umum Pak Anies paling unggul, kemudian disusul Pak Prabowo, dan kemudian yang paling rendah itu Pak Ganjar gitu di situ. Tapi kita temukan justru di situ elektabilitas Pak Prabowo tetap naik gitu loh. iya, Meskipun Anies yang unggul, ya. elektabilitas paslon nomor urut 2 tetap mengalami kenaikan. Jadi migrasi pendukung Jokowi masih Masih berlangsung terus itu berlangsung. Oh, di bulan Desember ya ya, maksudnya. ya. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang sobat saya, seorang peneliti, bisa dikatakan sudah menjadi peneliti senior karena sudah hampir 12 tahun malah melintang di dunia riset. Nah, beliau ini lulusan dari Ohio State University pada tahun 2006, lalu kemudian memasuki pekerjaan sebagai wartawan di Metro TV. Setelah itu sekitar 3 tahun baru dia main saham, benar-benar jadi trader sekitar 2 tahun. Kemudian setelah itu dia masuk di sebuah lembaga yang sangat terkenal namanya Indikator Politik yang sangat konsisten ya, 10 tahun di sana. Dan karena majornya adalah finance dan politics, maka memang dia terbiasa dengan angka-angka dan interest dengan dunia politik. Belakangan ini, setelah kira-kira 2 tahun lah, dia tetap menjadi peneliti senior di Polling Institute. Nah, siapa lagi kalau bukan Bung Kennedy. Terima kasih Bung atas undangan kita ya, bisa mampir ke podcast kita Ya, hari makasih ini banyak ya. Bang Panangian Ya, untuk terima kasih. undangannya. Ya. Saya sangat respect melihat Anda punya ini ya, latar belakang ya. Artinya konsisten di riset. Jadi udah 17 tahun setelah ya 15 tahun lah kan, 2 Ya, tahun ada di saham ya. dari saya pulang dari Ya. Amerika di Ya. Ohio State University. Saya ambil major di finance, minor di politics. Terus sempat kerja jadi wartawan selama 2-3 tahun di Metro Metro TV. TV ya. Terus sempat keluar dari Metro, sempat main saham dulu sebentar. 2 tahun ya. 2 tahun jadi trader. Kemudian kok sepertinya jiwa saya nggak di situ gitu. Oh iya. Balik lagi ke politik. Sempat kuliah lagi saya. Oh, kuliah lagi? Ngambil jurusan komunikasi politik. Oh. Kemudian masuk ke indikator gitu. Oh, jadi masuk dulu ke politik baru sedikit agak ini ya, lebih Sebenarnya di sewaktu saya di Metro TV sudah banyak. bersinggungan sama Berinteraksi dengan politik ya. Nah, sebagai peneliti senior ya, saya melihat 2 kali hasil riset dari Polling Institute ya. Memang sedikit agak beda dengan hasilnya indikator ya. Mirip sih Bang. Mirip ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan hasil indikator dengan SCTV yang terbaru ya maksudnya. Ya. Itu sebenarnya dengan liputan 6 ya. sedikit ya. Bedanya selisihnya
sangat mirip gitu loh, maksudnya hasil riset kita. Karena kan metodologi sama, Sama ya, harusnya harusnya hasilnya sama. memang Dan tidak bisa. pelakunya juga Anda kan, pelaku risetnya. Ya. Nah yang terakhir, kalau nggak salah, eh, elektabilitas nggak berubah ya? Iya Bang, jadi kita udah menemukan elektabilitas 3 pasang calon ini paling yang berubah di posisi 2 dan 3 ya. Maksudnya yang Oh masih ya, saling salib menyalip, tapi di posisi pertama itu ya Pak Prabowo sudah cukup unggul, leading di polling maksudnya. Terutama selama 2-3 bulan terakhir lah ya maksudnya. 2 bulan ya. Dan memang kan kalau kita lihat tren gitu, Pak Prabowo ini menemukan momentum terbesarnya itu ketika menarik Gibran sebagai cawapres gitu. Iya, iya, maksudnya. iya, iya. Itu terlihat jelas gitu lonjakan elektabilitasnya, itu dinamika yang signifikan terjadi di rentang, kalau kita ambil data Polling Institute itu di rentang antara bulan Oktober sampai November. Ketika di pertengahan November Gibran secara resmi maksudnya didaftarkan ke KPU. Ya. Itu ada lonjakan elektabilitas yang sangat signifikan gitu untuk paslon nomor urut 2 gitu. Itu sebenarnya juga kalau boleh jujur Bang, itu di luar ekspektasi saya. Karena kan kalau kita lihat ketika itu ya, momen ketika Gibran mau dijadikan cawapres sama Pak Prabowo itu kan isu-isu terkait dengan MK, isu-isu kemunduran demokrasi itu kan sangat kencang gitu, berembus seputar nominasinya Mas Gibran ini ya gitu. Dan tadinya saya ya feeling karena lihat landscape media yang begitu negatif terhadap seputar nominasinya Gibran ini, tadinya feeling saya akan pesimis ini akan menjadi liability untuk Pak Prabowo gitu loh. Tapi ketika kita survei sesudah proses pendaftaran, itu ternyata Gibran menjadi aset terutama di kalangan pemilih anak muda, itu clear di datanya. Memang Pak Prabowo sudah unggul gitu di kalangan anak muda ya. Itu ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Salah satunya Pak Prabowo sangat dominan di media-media sosial, kemudian juga karakter kepemimpinannya yang citra tegas itu lebih disukai oleh anak-anak muda gitu loh. Tapi ketika Gibran masuk, ini keunggulan Pak Prabowo di ceruk pemilih anak muda ini menjadi semakin tebal gitu. Dengan masuknya Gibran ya. Itu yang juga salah satu pendorong elektabilitas Pak Prabowo. Tentu saja Gibran tidak berdiri sendiri ya. Orang melihat siapa Gibran ini kan representasi dari Pak Jokowi ya. Pak Jokowi gitu. Jadi memang migrasi, saya juga tidak expect, terus terang sebagai peneliti, saya juga tidak expect migrasi pendukung Jokowi ini segitu drastisnya dan sebegitu cepatnya gitu loh. Ketika Gibran diresmikan langsung ada lonjakan yang sangat signifikan gitu di situ. Dan itulah yang membuat pasangan ini menjadi leading sampai hari ini ya. Ya, jadi sekarang data kami terakhir kan di sekitar 46,1%. Ya. Prabowo, untuk Mas Anies dan Mas Ganjar selisihnya masih di margin of error di sekitar 22 dan 21. Ya. Nah, tapi ada Pak Burhanuddin Muhtadi mengatakan kemarin bahwa seakan-akan ini elektabilitas itu sudah mentok dalam 1,5 bulan ini. Ya, jadi kalau kita lihat data kami kemarin kan kita juga curious gitu, apakah debat capres dan cawapres akan punya efek signifikan gitu terhadap elektabilitas masing-masing paslon gitu. Kita lakukan survei pasca debat capres pertama di tanggal 15 hingga 19 Desember. Betul. Itu kita temukan meskipun di data survei kami itu publik tadinya kita pikir akan sentimen partisan akan semakin sangat mendominasi ya hasil survei pasca debat gitu loh. Jadi tapi yang kita temukan justru publik kita cukup punya nuans gitu dalam menilai, cukup objektif gitu dalam menilai siapa yang unggul gitu loh. Di survei kami pasca debat pertama itu Pak Anies unggul gitu loh di beberapa aspek gitu. Baik itu dalam hal overall, penampilan overall, kemudian juga program juga seimbang dengan Pak Prabowo angkanya dalam hal persepsi program capres mana yang dalam debat kemarin Anda paling sukai gitu. Itu cukup seimbang dengan Pak Prabowo.
kemudian dari cara penyampaian gagasan Pak Anies juga unggul gitu loh. Jadi secara umum Pak Anies paling unggul, kemudian disusul Pak Prabowo, dan kemudian yang paling rendah itu Pak Ganjar gitu di situ. Tapi kita temukan justru di situ elektabilitas Pak Prabowo tetap naik gitu loh. Iya. Meskipun Anies yang unggul, Iya. elektabilitas paslon nomor urut 2 tetap mengalami kenaikan. Jadi migrasi pendukung Jokowi masih berlangsung terus gitu berlangsung. di bulan Desember ya Iya, maksudnya. iya. Nah, begitupun juga dengan efek debat cawapres. Setelah debat cawapres kita langsung lakukan survei pada tanggal 15 hingga 19 Desember. Ya, ya. Itu clear gitu, datanya di semua aspek cawapres Pak Prabowo, Mas Gibran di persepsi unggul oleh publik gitu loh. Tapi itu tidak ada lonjakan atau cukup stagnan gitu loh. Elektabilitas Pak Prabowo di situ tetap di level 46. Ya. Sedangkan justru di Anies dan Ganjar ada sedikit peningkatan, tapi itu mengambil dari yang undecided. Undecided agak turun, pasangan Amin naik, meskipun persepsi terhadap penampilan Caimin itu paling rendah gitu, tapi ada kenaikan 2%, masih rentang margin of error, tapi ada kenaikan gitu di paslon nomor 1 dan nomor urut 3 gitu. Jadi kata-kata stagnan di sini kalau menurut Bung Kennedy apa ya? Apakah ini artinya bisa menjadi indikator awal kalau migrasi itu sudah selesai ya, migrasi pendukung Pak Jokowi yang terutama yang non PDIP gitu. Tapi tentu saja kita perlu lihat ya, maksudnya nanti 1 bulan ke depan setidaknya sampai akhir Januari apakah terkonfirmasi kalau migrasi itu sudah selesai ya, maksudnya. Kalau misalnya angkanya tetap stay masih susah menembus 50%, itu ya berarti confirm kalau migrasi pendukung Pak Jokowi sudah selesai gitu di situ gitu. Dan itu juga yang saya lihat mengapa Pak Jokowi kan 3 hari belakangan ini kita lihat safari ya, bertemu dengan Pak Prabowo yang kemarin sempat diramaikan kan, makan malam dengan Pak Prabowo, besoknya lanjut dengan Pak Erlangga, kemudian dengan Pak Julhas gitu. Itu sebagai Pak Jokowi seperti ingin mengirimkan sinyal, menegaskan di posisi mana dia dukungannya saat diberikan gitu loh untuk Pilpres ini gitu. Jadi seperti Pak Jokowi sudah all in, tidak lagi ada pretense neutrality ya, neutrality pretense-nya udah dia drop gitu seperti di situ gitu loh. Jadi itu juga mungkin analisa saya dari luar ya, itu yang ingin sepertinya Pak Jokowi ingin push gitu, ingin flush out semua pendukung yang masih ada di Ganjar gitu loh. Itu seperti. Dan reaksinya belum kita tahu itu sebelum hasil riset itu dilakukan hasil riset kita perlu lihat lagi akhir Januari ya. Mungkin pertengahan kita rencana ada riset lagi mungkin sesudah debat cawapres yang kedua ya, di pertengahan Januari gitu atau di akhir Januari. Mungkin akhir kali, karena kan tanggal 21 kalau nggak salah kan? 14. 14 ya? Oh, jadi nanti setelah itulah ya kurang lebih ya. Kurang lebih nanti kita akan coba cek lagi apakah benar, maksudnya migrasinya masih ada yang tersisa nih gitu, yang masih bisa di-push gitu momentumnya Pak Prabowo terkait dengan migrasi pendukung Pak Jokowi terutama yang non PDIP ya. Tapi itu juga risky move ya menurut saya, karena itu kan Pak Jokowi seperti burning the bridge terhadap ke partai lama ya gitu. Partai sekarang sebenarnya bukan partai lama ya. Partai pengusungnya yakni PDIP. Kenapa dibilang begitu? Ya itu kan seperti mempertontonkan secara jelas gitu, saya sudah tidak sejalan lagi gitu dengan PDIP ini. Saya berada di belakang paslon nomor urut 2 gitu seperti itu. Dan itu kan kenapa saya bilang it's a risky move, karena itu bisa ada insentif elektoralnya. Tentu kita tadi sudah saya jelaskan sedikit, mungkin Pak Jokowi ingin mendorong lebih lagi pendukung-pendukungnya yang masih ada di kubu 03 gitu loh, maksudnya supaya memaksimalkan bagaimana memastikan ini berlangsung 1 putaran gitu. Tapi pada saat bersamaan kan kalau misalnya itu sudah dimaksimalkan dan tidak mencapai level 50% plus 1 untuk memastikan 1 putaran, itu kan juga mempersulit komunikasi ke partainya sendiri, PDIP, terutama dengan Ibu Megawati,
jika ada putaran kedua gitu loh. Oh. Itu mungkin juga harus menjadi bahan pertimbangan dari Pak Jokowi sendiri ya, maksudnya. Apa yang terjadi di putaran kedua kalau misalnya memang Pak Jokowi sudah sangat terang-terangan itu, udah pisah jalan, tidak ada lagi jembatan gitu dengan PDIP dan terutama dengan komunikasi dengan Ibu Megawati. Itu kan di putaran kedua ada resiko ya either kalau misalnya ini kita berasumsi ya, meskipun dari data kita belum bisa menyimpulkan nih siapa yang akan, kalau terjadi putaran kedua siapa yang akan maju antara Pak Anies dengan Betul. Pak Ganjar gitu. Betul. Tapi kalau misalnya Pak Anies yang masuk ke putaran kedua, ini kan suara dari PDIP dan suara dari pendukung PDIP dan pendukung Ganjar ini kan menjadi sangat strategis gitu loh untuk bagi kedua paslon yang masuk ke putaran kedua ini gitu. Jadi ketika Pak Jokowi sudah burning the bridge dengan PDIP, itu potensi jalinan komunikasi 1 dan 3 ini pasti terbuka lebar gitu loh. Paslon 1 dan 3 ini itu yang harus diantisipasi gitu loh maksudnya. Ya, tapi ada juga yang mengatakan 1 dan 3 itu ibarat minyak dan air katanya. Ya, memang dari sisi latar belakang ideologis ya. Terutama di bawah. Ya, terutama di akar rumput kan, Ya. maksudnya memang sulit bersatu gitu. Tapi saya juga masih sanksi ya dengan skeptis lah, maksudnya kalaupun di elitnya bisa bertemu itu di akar rumput. Iya, itu betul, itu juga yang kita lihat kan ketika betul. Pak Anies mengambil Caimin kan PKS dan PKB ini kan sudah ada contohnya nih, maksudnya di mana basis di akar rumputnya ini sebenarnya nggak klop gitu antara itu. Dan itu terbukti tadi ya kan, kalau kita mau menganalisa Pak Anies dan Pak Surya Paloh terutama mengambil Caimin ini kan untuk merebut suara NU di Jawa Timur gitu. Tapi itu ternyata tidak berhasil gitu loh. Di data survei kami tidak menunjukkan ada peningkatan gitu loh untuk di konteks Jawa Timur dari suara Pak Anies. Gitu. Jadi artinya apa yang diungkapkan dalam penelitian Polling Institute maupun indikator hampir mirip ya. Jadi siapapun lawan dari pasangan Gibran sama Pak Prabowo Gibran, dia tetap signifikan menang. Oh iya, sangat clear di data kita kalau misalnya ada simulasi head to head, itu Pak Prabowo keunggulannya udah bahkan lebih dari 30% gitu saat ini. Tapi tentu saja kita balik ke putaran 1 ini ada satu faktor yang mungkin perlu dicermatin bagi masing-masing paslon ya, terutama paslon nomor 2 jika ingin memastikan kemenangan satu putaran gitu, itu di turnout rate gitu ya. Turnout rate itu kan tidak bisa terekam oleh survei, Bang. Karena kan kalau prinsip survei kan kita yang menjemput bola gitu ya. Sedangkan kalau misalnya pas hari H pencoblosan itu perlu motivasi bagi pemilih untuk datang ke TPS dan memilih gitu loh Mas ya. Itu kalau misalnya kita tanya di survei apakah akan datang ke TPS pada hari pencoblosan, ya pasti tinggi biasanya gitu loh. Di atas 90%, tapi kan kenyataannya pas hari H entah karena satu dan lain hal, biasanya turnout rate kita itu di level 75 sampai 80%. Itu sudah tinggi sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara demokrasi yang sudah mapan ya, misalnya seperti di Amerika itu turnout rate susah menembus 60% gitu aja sudah susah gitu. Dan faktor turnout rate ini juga bisa sangat berpengaruh terhadap elektabilitas ya, maksudnya di hari H nanti gitu loh. Oh gitu ya. Karena asumsi saja kalau misalnya 20% pendukung dari salah satu paslon, misalnya pendukung paslon nomor 2 tidak datang, itu kan sudah punya implikasi 8 hingga 10% gitu loh, turun gitu loh masih suaranya. Tetapi dalam posisi seperti sekarang, ya selain dari faktor Pak Jokowi yang memberikan signal-signal untuk para pendukungnya supaya optimal mendukung pasangan yang nomor 2, tapi juga apa yang dilakukan nomor 2 juga kan sebenarnya kan, masih ada waktu tentu, 1 bulan ya. Di sini mesin partai juga sangat penting ya Bang, mesin partai pengusung gitu. Apalagi, dan relawan dan seterusnya. Ya, pileg dan pilpres dilakukan pada saat bersamaan. Di sisi itu
masalah turnout rate bisa sedikit terbantu gitu di situ. Ya, Karena kan ya, kompetisi pileg dan pilpres digabung gitu, ya, tidak ya, ya, dipisah gitu. ya, Jadi ya. ketika caleg-caleg memobilisasi pendukungnya, itu kan secara otomatis mereka juga sekalian mencoblos Ya. kertas suara Betul, pilpres betul, gitu betul, di betul. situ gitu. Ya, ya. Jadi untuk di sisi ini paslon nomor 2 memang sangat diuntungkan karena didukung koalisi yang jauh lebih besar ya dari besar, ya. ketimbang paslon nomor 1 dan 3 gitu. Jadi untuk memastikan semua pendukung datang ke ini TPS ya. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan satu putaran, berarti hasil survei yang akhir atau pertengahan Januari yang akan melihat itu kemungkinannya kan, kalau tidak stagnan. Ya, kalau tidak stagnan kita akan melihat ada tambahan lagi momentum bagi Pak Prabowo gitu. Dan harus di atas 50+1 kan? Ya, untuk memastikan satu putaran karena kalau syarat kedua kan ada juga, Bang. Maksudnya harus mengamankan minimal 20% suara di 50% provinsi. Provinsi ya. Jadi sekitar 20 provinsi itu suaranya harus di atas 20%. Tapi kalau melihat dari data survei sekarang itu sudah aman gitu. Sudah. Persyaratan itu tinggal yang 50% Aktivitasnya per aja. satu. Iya. Oleh karena itu debat meskipun tidak berpengaruh secara signifikan untuk elektabilitas paling rentang naik turunnya 2-5% gitu, Bang. Maksudnya itu pun kalau misalnya ada sesuatu yang signifikan ya dalam debat yang bisa diolah oleh masing-masing paslon. Tapi itu tidak bisa merubah mendegradasi Pak Prabowo misalnya menjadi posisi 2 gitu, itu hampir tidak mungkin gitu debat sendiri gitu loh. Tapi untuk paslon nomor 2 dan 3, 1 dan 3 ini sangat penting gitu debat ini gitu. Karena ini yang menentukan siapa yang akan masuk ke putaran kedua gitu, sangat konsekuensial gitu. Ya, sangat konsekuensial ya. Nah, tetapi tadi di antara Ganjar dengan 02 ya berarti kan 03 dengan 02 ada hubungannya. Artinya kalau 02 semakin naik polanya ya, jadi 03 yang turun. Ya, itu balik lagi ke yang tadi kita lihat manuver Pak Jokowi belakangan ini sebenarnya ini ingin juga memaksa istilahnya posisi 03 ini kan di awal-awal kan Pak Jokowi masih seperti bermain dua kaki gitu. Tapi semakin mendekati pemilihan terutama setelah Mas Gibran dijadikan cawapres itu posisinya udah semakin clear. Itu juga yang ingin didorong sehingga posisi Ganjar ini untuk dipush ke luar gitu loh, maksudnya dari ceruk pemilih yang puas dan juga yang ingin keberlanjutan program gitu. Meskipun kita lihat menarik ya, maksudnya PDIP sempat merubah strategi kan, maksudnya merubah strategi yang tadinya sewaktu Gibran dicalonkan itu menyerang habis-habisan, kemudian belakangan sedikit merubah strategi karena dia melihat itu tidak menguntungkan, suara Ganjar terus melorot, kemudian juga suara PDIP pun juga menunjukkan tren penurunan, bahkan di survei kami dan juga survei indikator terbaru pun sudah menunjukkan Gerindra udah mulai menyalip gitu loh. PDIP meskipun masih margin of error ya, tapi itu sudah sepertinya alarm bagi PDIP bahwa strategi mereka menyerang presiden dengan approval rating di atas 75% itu ya suatu yang counterproductive gitu. Jadi mereka sempat berubah arah, tapi ini yang kemudian ingin kembali ditegaskan Jokowi gitu. Saya udah nggak bersama PDIP loh gitu. Saya udah full di belakang Pak Prabowo gitu. Iya. Jadi nanti memang benar-benar ini masih misteri nih. Kita harus lihat nih efeknya pada survei yang akan datang ya. Ya, benar. Ya. Apakah terjadi potensi satu putaran yang semakin dekat atau memang terbalik ya? Ya. Nah, kemudian belakangan ini saya lihat ada beberapa iklan dari PDIP tidak lagi menampilkan presiden di situ. Ada iklan tapi hanya mengiklankan PDIP-nya sebagai partai. Ya, kalau kita lihat sepertinya memang ada beberapa teori, Bang ya. Maksudnya ada yang melihat bahwa PDIP pun tidak solid gitu saat ini gitu loh. Nah, jadi ada faksi
Puan dan juga faksi Prananda gitu loh. Sedangkan Mas Ganjar kan dipersepsikan lebih dekat ke kubu Prananda gitu loh ketimbang ke kubu Mbak Puan gitu loh. Oleh karena itu eh, ketidaksolidan ini yang juga punya Mempengaruhi ya. efek mempengaruhi pergerakan mesin partai di lapangan gitu loh untuk memenangkan pilpres capresnya, karena jadi ada teori lagi sekarang PDIP sepertinya lebih fokus untuk hat trick di Iya. pileg gitu loh Pileg, ketimbang di pilpres gitu, Iya, iya. karena kepentingan dari elit-elitnya sendiri pun masih belum solid gitu di dalam kubu PDIP gitu. Dan tentu melihat selisih dari angkanya itu Ya, ya, karena kan agak sedikit ironik karena pada saat 02 naik, pada saat yang sama 03-nya turun, tergerus ya, ya. Jadi ada sedikit ya pastilah ada perasaan yang kecewa ya. ya Nah, dalam diri para elit mereka itu ya. Nah, jadi mereka seperti hopeless melihat hasil pilpresnya. ya, dan ini kan yang sangat ditunggu-tunggu dan saya sendiri belum bisa membaca, Bang. Maksudnya apa yang akan dilakukan oleh Ibu Megawati jika ada putaran kedua gitu. Dan ini kita berandai-andai, Bang ya. Maksudnya Ganjar gagal maju ke putaran kedua gitu. Keputusan apa yang akan diambil oleh Ibu Megawati gitu loh. Di satu sisi kan eh, sepertinya di dalam internal PDIP ini kan moodnya itu mirip lah, maksudnya mereka merasa dikhianatin oleh Presiden Iya, Jokowi gitu iya, loh iya. maksudnya. Nah, apakah personal eh, personal issue ini, maksudnya sakit hati pribadi ini dari Ibu Megawati terhadap apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi ini bisa mengalahkan Ibu Megawati yang terkenal pemimpin yang stubborn ya, maksudnya Ya, terutama ya, ya. sangat Ya, ya, ya. ideologis Ya, gitu ya, loh, ya, maksudnya ya. Sangat ideologis di kokoh. sini ya ideologis Pancasila gitu maksudnya. Sedangkan kita tahu kalau misalnya ada putaran kedua dia akan berhadapan dengan dua opsi gitu loh. Apakah bergabung dengan Prabowo atau bergabung dengan Anies gitu loh. Dan ini yang masih saya pribadi belum bisa membaca keputusan apa yang akan diambil oleh Ibu Megawati jika terjadi dua putaran, karena itu tentu punya implikasi besar ke perjalanan bangsa ke depan gitu. Apakah PDIP, tapi ada juga opsi lain, maksudnya PDIP bisa seperti ya udah kita tidak ikut dua-duanya, kita mengambil posisi di luar sebagai oposisi gitu loh. Kita fokus jika kita tetap menang pileg tetap menjadi partai terbesar, tapi di luar pun itu opsi itu juga tetap ada Ada, gitu. ya, 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 ya. Tapi kalau terjadi satu putaran, ada kemungkinan eh, suara Gerindra akan melewati suara PDIP kan? Ya sepertinya begitu ya, karena Gerindra ini sangat diuntungkan dengan efek ekor jas dari Pak Prabowo Ya, sendiri gitu. ya, Dan ya. dan juga kita temukan pola yang konsisten dari data itu, Gerindra ini sangat kuat di kalangan pemilih muda, Bang. Oh, Jadi Gerindra ini bisa dibilang sebagai partai masa depan juga gitu, karena basis pemilih mereka ini bias pemilih muda, pemilih pemula, pemilih muda, Gen Z dan milenial gitu loh. oh. Dan itu clear banget di data kita. Eh, dan juga mereka sangat dominan di berbagai platform media sosial yang diakses oleh pemilih muda gitu loh. Baik di Oh. TikTok, YouTube, dan Instagram itu Gerindra konsisten selalu unggul dibanding partai-partai lainnya di 3 media sosial ini gitu. Dan kebanyakan di perkotaan ya? Ya di perkotaan, tapi belakangan semenjak Pak Jokowi bergabung masuk ke Pak Jokowi secara tegas kayak memberi sinyal dukungannya kemana, itu sudah mulai ada dukungan juga di pedesaan, sudah mulai merata gitu Oh, dukungannya. bagus ya. Ya, jadi seperti Anda bilang itu yang menarik bagi saya bisa menjadi partai masa depan apabila dia bisa mampu menciptakan konsolidasi selama kemenangannya itu nanti ya. Ya, Untuk merawat. jadi ya bagaimana dia merawat konstituennya, maksudnya pemilih muda ini kan pemilih yang potensial dan mereka masih akan terus menjadi pemilih dalam beberapa pemilu ke depan gitu Ya, maksudnya. ya. Sedangkan untuk PDIP dan juga Golkar gitu ya kita temukan polanya pemilih mereka sekarang cenderung bias ke pemilih tua dan di pedesaan gitu ya maksudnya. Ya, ya karena memang dari dulu PDB itu terkenal di sana Ya, kan. dan
pemilih PDIP, Golkar. Ya. Ini kan ketika kita melakukan survei, kita tanyakan alasan memilih partai itu, alasan party ID atau sudah terbiasa memilih partai tersebut masih yang tertinggi gitu. Jadi tidak tergantung pada figur ya biasanya. PDIP gitu lebih ke faktor party ID. Beda dengan Gerindra, faktor ketokohan Prabowo masih menjadi magnet elektoral bagi Gerindra. Jadi apa yang terjadi pada kasus Demokrat dulu lah ya? Ya. Ya, pernah sampai 20% ya. Ya. Ya tinggal bagaimana merawat ya. Ya, bagaimana merawat dan kalau misalnya Pak Prabowo is not in the scene anymore, itu seperti apa strateginya, kita harus lihat. Gerindra udah harus mulai memikirkan skenario pasca Prabowo gitu. Ya. Belajar dari ini Demokrat ya. Demokrat. Ya. Kemudian jadi artinya gini, saya bisa menyimpulkan bahwa nanti Polling Institute akan mengadakan lagi sebuah riset. Di sanalah baru ketahuan nanti potensi satu putaran itu memang sebesar apa, dan skenario kalau 2 putaran siapa yang akan menjadi dari 1-3 ini akan menjadi lawan dari 02 ya. Yes, kalau kita lihat data sampai per akhir Desember kemarin 26-28? Ya, 26 ke 28 Pak Prabowo sebenarnya udah cukup berhasil gitu menarik sekarang basis pemilih Jokowi Maruf Amin di 2019 dan juga basis pemilih Prabowo Sandi di 2019 mayoritas sudah di Pak Prabowo gitu. Itu salah satu advantage Pak Prabowo selama 2 tahun terakhir memosisikan diri sebagai kandidat tengah gitu ya maksudnya. Jadi dia berhasil mempertahankan sebagian basis lamanya, mungkin yang di spektrum kanan yang sudah lari ke Anies gitu maksudnya, tapi itu pun juga pelan-pelan sudah ada yang kembali gitu ya. maksudnya. Oleh karena itu lebih dari 50% basis lamanya Pak Prabowo sudah kembali ke paslon nomor 2. Kemudian untuk basis pemilih Jokowi Maruf Amin itu sudah sampai di atas 40% yang sekarang sudah firm di kubu 02. Dan di kubu Ganjar tinggal sekitar 20 hingga 30% itu sudah melewati gitu. Jadi udah paslon nomor 2 sudah melewati paslon nomor 3 untuk ceruk pemilih basis Jokowi Maruf Amin di 2019 gitu. Ya, nah kemudian bisa dikatakan pertarungan wilayah nih ya. Ada yang mengatakan Jawa Timur, ada yang Jawa Tengah. Kalau menurut riset dari polling? Kalau di Jawa Timur sudah dalam 2 bulan terakhir, terutama setelah Gibran dijadikan cawapres, itu clear data kami gitu, maupun di data-data survei mau CSIS atau indikator, bahkan Kompas gitu, itu Jawa Timur sudah angka suara paslon nomor 2 sudah sangat tinggi gitu, udah dominan gitu di situ gitu. Sedangkan di Jawa Tengah, meskipun di data polling ini sekali lagi disclaimer ya Pak, Bang, ini kan survei telepon, tidak bisa menangkap gold standarnya itu survei tatap muka. Jadi saya mungkin izin menggunakan data indikator di tatap muka terakhir itu di Jawa Tengah sebenarnya masih tertinggal gitu suara Pak Prabowo gitu ya dari suara itu. Meskipun di survei telepon ini suara Pak Prabowo di Jawa Tengah sudah unggul dari Mas Ganjar, tapi saya harus kasih disclaimer, kita gunakan data yang lebih itu tatap muka. Ini di suara Pak Prabowo itu di kisaran 35 sampai 40% lah gitu di Jawa Tengah. Jadi battleground utama yang tadi ya kita pikir di Jawa Timur ternyata sekarang di Jawa Tengah gitu. Ya. Yang akan menjadi pertarungan keras karena ini kandang banteng, Mas Ganjar gubernur di sana gitu. Tapi ini akan bertarung dengan pengaruh Pak Jokowi ya, Presiden Jokowi gitu di situ. Ya, jadi artinya proses dari hari ini, dari waktu Pak Jokowi menunjukkan keberpihakannya sampai nanti ya kita lihat Jawa Tengah aja ya. Ya, karena yang lain sudah stabil kan? Bisa menjadi indikasi. Iya karena Indonesia Timur kita lihat seperti Maluku, Papua itu sudah fix pengaruh Pak Jokowi itu sangat besar di sana sehingga udah pindah semua ke paslon nomor 2 gitu. Jadi kalaupun terjadi migrasi itu ya di sana kelihatannya ya, di Jawa Tengah ya. Gitu. Itu yang menjadi battleground utama ya untuk Pilpres kali ini. Artinya gini, Bu Kennedy, kalau dari 35 sampai 50 itu kan masih ada 15%, itulah yang mau diambil kan? Ya, maksudnya sebenarnya
untuk bisa seimbang dengan suara paslon nomor urut 3 pun itu udah Udah bisa bagus ya? udah bisa Oh. dianggap kemenangan gitu ya maksudnya. Ya, ya, ya. Katakan di angka 40 40 sampai ya? 45 gitu. Sisanya mungkin 10% ke pasangan Anies. Gitu. Ya, 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 ya. Itu menurut saya udah sangat membantu untuk mungkin memastikan satu putaran gitu. Itulah pertarungan terakhir Ya, ini ya. pertarungan yang menentukan ke depannya. Yang akan kita lihat nanti di survei berikutnya. Ya, mungkin akhir Januari udah lebih clear gitu ya Mas. Jadi survei berikutnya nanti polling institute kapan? Kemungkinan di pertengahan Januari ini sesudah debat cawapres kedua. Oh ya, ya, setelah tanggal 14 ya. Ya. Nah, ada satu lagi terakhir. Ini mengenai apa nih? Mengenai debat kemarin. Banyak pendapat nih. Ada polling, ada ini, tapi ada juga pendapat yang lain. Ya. Gimana? Debat kemarin sepertinya dinamikanya agak mirip dengan debat pertama ya. Meskipun ini Pak Prabowo kan karena kandidat yang leading di survei gitu, itu sudah pasti akan menjadi sasaran tembak dari dua kandidat lainnya yang tertinggal di bawah gitu. Karena strategi bagi paslon nomor 1 dan nomor 3 tidak ada jalan lain selain mendegradasi untuk menghambat Pak Prabowo meneruskan momentum menuju Pilpres satu putaran. Ya, betul. Jadi ya itu tidak mengagetkan gitu loh. Tapi memang kita harus objektif ya maksudnya, dan itu terkonfirmasi di survei Kompas yang setelah pasca debat terakhir memang Pak Prabowo sedikit underperform ya maksudnya. Dan strategi paslon nomor 1 dan 3 tampaknya cukup berhasil dalam mencoba memancing emosi Pak Prabowo ya dengan melakukan serangan-serangan yang ya bagi beberapa pihak itu dianggap serangan personal gitu loh, tidak menyentuh substansi isu yang diperdebatkan gitu. Dan itu yang tampaknya membuat Pak Prabowo langsung disoriented dan kesulitan gitu untuk recover gitu loh dari serangan-serangan tersebut. Padahal ini kan sebenarnya wilayah isu yang sudah harusnya menjadi natural domain-nya Pak Prabowo gitu. Tapi balik lagi, kalau kita berkaca pada hasil survei pasca debat cawapres dan capres pertama, saya sedikit ragu efek debat terakhir ini akan punya efek yang signifikan gitu loh. Pada elektabilitas ya. Saya lebih ingin ingin memantau, yang menurut saya lebih penting itu memantau apakah migrasi pendukung Jokowi ini udah selesai atau masih akan terus berlanjut. Iya, seperti yang Anda bilang tadi ya. Itu yang paling penting memang ya. Karena apa? Itu akan menunjukkan tren bagi para periset untuk memberikan semacam opini apa yang akan terjadi pada setelah riset itu ya. Ya, jadi saya kira ya ini cukup bagus analisanya, cukup komprehensif, dan kita tunggu riset berikutnya Bu Kennedy. Nanti kita akan undang lagi. Oke, ya, terima kasih banyak.